Salam sejahtera kepada gereja Tuhan yang ada di rumah juga. Saya percaya juga ini tidak biasa buat kita. Tetapi saya percaya semua diluaskan oleh Tuhan. Supaya kita ini bisa semakin lebih lagi dekat dan bergantung kepada Tuhan. Apa yang iblis ingin juga pakai mungkin lewat keadaan ini. Jangan sampai kita juga kehilangan daripada iman percaya kita. Musuh terbesar daripada iman kita adalah ketakutan. Oleh karena itu, saya ingin berkata kepada saudara, janganlah takut. Dan kita ini kalau kita takut, maka juga kasih kita ini tidak sempurna. Firman Tuhan ini saya ingin kuatkan kepada saudara. Saya ambil dari Yesaya pasal 43. Ayat yang pertama saya akan bacakan ini kepada saudara. Dikatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Saudara, Yesaya menubuatkan kepada Yakub untuk dia jangan takut. Saya percaya bahwa juga Yakub memiliki banyak kekurangan. Tetapi juga saudara kekasih di dalam Kristus, dalam proses kehidupannya, dia diubahkan oleh Tuhan. Karena dia juga sejak dia sadar bahwa juga apa yang menjadi hidup yang tidak benar dalam hidupnya. Yaitu kebohongan demi kebohongan, dusta demi dusta yang sudah juga dia lakukan. Itu membuat dia tidak lagi untuk ada damai sejahtera. Makanya pada waktu malaikat Tuhan datang, dia minta supaya juga hidup dia diubahkan. Ya, nama dia dirubahkan. Dan saudara, itu pergumulan yang tidak mudah. Saya percaya juga panggilan Tuhan yang ada pada diri kita ini juga mengalami satu proses. Ya, tetapi berbahagialah saudara. Ketakutan yang selama ini menguasai diri kita, mulai saat dimana saudara juga percaya kepada juga Tuhan Yesus, saya percaya ini ketakutan ini tidak berkuasa lagi. Ya, ini janji Tuhan. Kenapa katanya? Karena Tuhan datang supaya juga kita ini ingin menebus kita. Makanya saudara, dia datang dengan segala kekuatan yang besar. Dia datang dengan juga apa yang menjadi hidup dia. Supaya juga saudara dan saya tidak perlu takut lagi. Saudara, orang yang ada di dalam Tuhan, itu adalah orang yang tidak lagi juga akan pernah takut. Kenapa? Karena semuanya saudara itu sudah dijamin. Makanya tadi dikatakan, karena Yakub dirubahkan menjadi Israel. Dan dikatakan katanya, akulah penebusmu dan kamulah ini adalah milik kepunyaanku. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang lawan kita? Hidup kita ini bukan kita lagi, tapi kita harus berserah kepada sepenuhnya kepada apa yang Tuhan rencanakan yang baik buat hidup kita. Saudara juga mesti percaya, segala sesuatunya ini bukan untuk mendatangkan kebinasaan buat kita. Tidak. Keadaan ini tidak akan mendatangkan kebinasaan buat kita. Tapi keadaan yang Tuhan luaskan kepada kita ini membuat untuk kita juga belajar untuk tidak takut menghadapi apapun. Ini proses yang harus saudara juga lewati. Karena hidup ini saudara ya adalah penuh dengan tantangan. Nah, kalau saudara juga bisa mengalahkan ketakutan ini, yang menjadi musuh terbesar kita di dalam juga iman kita ini adalah ketakutan. Oleh karena itu, jangan takut. Karena Tuhan yang sudah menebus kita. Kitalah adalah kepunyaan Tuhan. Oleh karena itu, saudara tidak perlu takut. Apapun yang saudara kerjakan, karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Saudara tahu bahwa sejarah ketakutan itu dimulai dari mana? Dari kitab Kejadian pasal 3. Ya, di mana juga saudara kekasih dosa masuk dan ketakutan itu datang kepada Adam. Dan firman Tuhan ini diberikan kejelasan. Ada jalan keluar sebagaimana Kejadian pasal 3:15 bahwa dikatakan keturunan daripada perempuan itu akan menginjak kepala ular. Hari ini Yesus memberikan kekuatan kepada kita lewat kasih-Nya supaya kita jangan takut lagi. Apapun yang ada di dalam diri kita, kalau kita ini juga mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan
dengan juga kasih-Nya akan mengampuni dosa kita. Asal kita mau mengakui segala dosa-dosa kita, maka ketakutan, tuduhan, hukuman tidak berkuasa lagi. Itu janji Tuhan. Itu adalah karya Tuhan. Bukan karena perbuatan baik saudara, tetapi itu adalah anugerah Tuhan yang sangat besar. Sehingga mulai saat saudara juga percaya kepada Tuhan Yesus, ketakutan tidak berkuasa lagi. Saudara masih ingat cerita tentang bagaimana Gideon ya membentuk tentara-tentaranya ya, sehingga juga tatkala mereka harus merubuhkan daripada benteng Jericho itu. Ya, kasih karunia Tuhan ini mengerjakan yang sangat luar biasa. Gideon saudara pada waktu dipanggil, dia ada bersembunyi di tempat pengirikan anggur. Dan saudara, tetapi Tuhan berkata, "Hai engkau pahlawan Allah." Wah, luar biasa sekali. Kenapa Tuhan juga melihat Gideon seperti itu? Karena dia lagi ketakutan saudara. Karena juga bangsa Israel selalu diserang oleh bangsa Midian sepanjang 7 tahun loh saudara. Setiap kali mereka panen, mereka juga punya ternak yang banyak. Mereka selalu diserbu 7 tahun saudara. Ya, pengalaman-pengalaman daripada penyerbuan itu membuat trauma daripada kehidupan Gideon. Sehingga Gideon takut, begitu takutnya saudara, sampai mengirik daripada anggur ini saja saudara, dia harus bersembunyi. Dia takut saudara untuk juga diserang lagi oleh bangsa Midian ini. Tapi sekali lagi, Tuhan melihat dia. Bukan sebagaimana yang dia lihat, tapi Tuhan melihat jauh daripada apa yang akan terjadi pada Gideon. Dialah pahlawan Allah. Saudara, di dalam juga keraguan-raguan dia minta tanda dan Tuhan beri dengan sangat luar biasa. Dan saudara tahu ceritanya bagaimana juga kalau kita bertindak, maka Allah juga akan melakukan lebih dari apa yang kita juga doakan dan pikirkan. Saudara tahu bahwa juga lewat 2 utusan yang datang kepada bangsa Midian, ya, mereka semua dikasih mimpi katanya juga. Padahal itu di dalam mimpi itu sendiri adalah roti yang bergelinding saudara kepada perkemahan mereka. Tapi mereka berkata bahwa pedang Gideon sudah datang atas bangsa Midian. Saudara kekasih dalam Kristus, kalau saudara percaya kepada Tuhan, maka ketakutan tidak berkuasa di dalam diri kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18 dikatakan, kasih itu apa? Menghilangkan, melenyapkan segala ketakutan. Ya, sebab di dalam ketakutan saudara, kita memiliki kasih yang tidak sempurna. Dan di dalam juga ketakutan itu sendiri mendatangkan hukuman buat kita. Berbahagialah kita jikalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena waktu kita memiliki kasih, yang dimana kita tahu bahwa kasih itu sendiri adalah Allah. Yang kalau saudara baca dalam 1 Yohanes pasal 4:8 itu, ya, jikalau kita mengenal Allah kita yang adalah kasih itu, maka saudara ketakutan tidak berkuasa kepada kita. Sebab ketakutan membuat kasih kita tidak sempurna. Makanya juga saudara, Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Kembali lagi kepada juga bangsa Gideon ini, ya, orang-orang Gideon ini. Dan saudara tahu pada waktu juga Gideon sudah dipulihkan, saudara, dia mengumpulkan daripada juga tentara-tentaranya. Hal yang utama yang Tuhan minta dalam ujian kepada juga siapa yang harus akan berperang. Dikatakan, siapa yang takut pulang. Rupanya saudara, kehidupan lama kita ini harus kita tuntaskan. Daripada 30.000 orang itu, pulanglah 20.000. Tinggal 10.000 saudara. Lalu Tuhan katakan, yang tidak siap perang juga, suruh pulang juga. Di mana mereka katanya yang minum dengan juga langsung mulutnya ini ke sungai, itu suruh pulang. Tapi yang minum dengan tangan kanannya ini, ya, dengan mulutnya dan lalu tangan kirinya memegang senjata, orang-orang itulah yang akan ikut bersama-sama dengan Gideon untuk berperang melawan bangsa Midian. Dan saudara tahu hanya 300 orang saudara yang juga terpilih. Ya, kasih karunia Tuhan akan menyertai kita juga. Nah, saya percaya latar belakang kita tidak akan membuat kita takut. Hari ini, terimalah Tuhan Yesus, sebab dialah kasih itu. Di mana saudara memiliki kasih, saudara tidak akan pernah ketakutan lagi. Kasih yang sempurna mengalahkan ketakutan. Nah,
janji Tuhan kalau kita juga sudah percaya dan tahu bahwa siapa diri kita. Seperti juga Yakub dalam Yesaya pasal 43 ini. Dia diubahkan menjadi Israel, pangeran Allah. Kitalah juga anak-anak Allah. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Maka karena saudara adalah anak-anak Allah, maka saudara juga memiliki kuasa yang sama seperti juga Tuhan Yesus. Maka janji Tuhan kepada juga kita masing-masing ini ada di ayat yang kedua. Dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini janji Tuhan. Perlindungan, segala sesuatunya akan terjadi pada diri kita. Kalau orang yang tidak takut adalah orang yang memiliki Tuhan. Dan kalau kita memiliki Tuhan, maka apapun badai, tantangan, ya, hal-hal yang mungkin buat kita ini kelihatannya mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Oleh karena itu, jangan takut, hai anak Tuhan. Karena inilah waktunya untuk engkau juga bangkit, engkau bersinar, sebab kemuliaan Tuhan akan nyata dalam diri saudara. Ya, biarlah lewat ibadah di dalam rumah kita masing-masing ini mendatangkan satu berkat sehingga kita mulai daripada rumah tangga kita untuk mengusir semua ketakutan, kekhawatiran, bahkan hal-hal yang lalu, yang lama-lama juga. Ini waktunya untuk kita dipulihkan lewat persekutuan di dalam rumah kita ini. Kasih karunia Tuhan akan menyertai saudara. Dan saya percaya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati saudara dengan kasih karunia-Nya dan anugerah-Nya selalu beserta dengan saudara selalu. Salam damai sejahtera Tuhan. Amin.